Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita melanjutkan materi kita tentang nilai mutlak. Kalau di minggu-minggu kemarin ibu telah menjelaskan tentang persamaan nilai mutlak, sekarang kita berbicara tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Apa sih bedanya antara persamaan dan pertidaksamaan? Yang pasti kalau dia persamaan menggunakan tanda sama dengan, kalau pertidaksamaan dia menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan ya. Nah, yang perlu kita garis bawahi bahwa kalau dia lebih dari sama dengan, ibaratnya garis bilangan itu isinya tidak penuh ya, tidak penuh. Tapi kalau misalkan dia pakai sama dengan, maka dia penuh. Mungkin waktu di SMP sudah diajarkan. Nah, sekarang ada 3 rumus untuk pertidaksamaan yang biasa digunakan untuk menjawab latihan-latihan soal. Bagaimana cara kita menghafal-hafal rumus? Terkadang susah untuk menghafal. Nah, untuk memudahkan, saya ingin mengilustrasikannya dulu. Nah, sekarang saya cuma ingin menyimpulkan bahwa ini aja rumusnya yang perlu diingat gitu. Tapi kalau tidak ingat, saya ingin mengilustrasikannya seperti ini. Kalau di awal kemarin ibu sudah menjelaskan kalau kita berbicara tentang nilai mutlak, berarti kita berbicara tentang jarak. Yang namanya jarak kemarin apa? Yang namanya jarak itu adalah titik nol ke misalkan ke kanan, misalkan 5 ya. Kemudian ke kiri negatif 5. Sama ya, kalau harga mutlak itu mau ke kanan atau ke kiri dia jaraknya sama. Nah, sekarang misalkan ibu mau berbicara, misalkan saya ambil misalkan di sini X lebih dari 5. Otomatis kan garis bilangannya saya perpanjang ke sini. Nah, kalau lebih dari 5 itu isinya apa? Isinya itu bisa 6, 7, 8, 9, 10. Tapi kalau saya tuliskan X lebih besar dari 5, nah, berarti kan bulatannya beda di sini aja. Kalau X lebih besar dari 5 itu ibarat di sini 5, itu kita bulatannya seperti ini, kosong. Kalau dia lebih besar sama dengan itu penuh. Nah, gitu cara nulisnya ya. Otomatis ya, kalau misalkan ke kanan 5, dia ikut juga ke kiri. Makin ke kiri berarti sini X kurang ya, makin ke kiri itu kurang dari negatif 5, berarti makin ke kanan X lebih dari 5. Nah, di sini kita menggunakan atau. Kenapa jadi atau? Karena dia terpisah gitu. Nah, jadi ilustrasi yang pertama ya, definisi yang pertama ini X lebih besar sama dengan A. Ini ya, untuk yang pertama harga mutlak X lebih besar lebih besar A gitu ya, lebih besar dari A. Kalau dia menggunakan sama dengan tinggal ditambahin sama dengan ya. Harga mutlak X lebih besar sama dengan A. Di sini misalkan negatif 5, A di sini misalkan 5 tadi. Nah, berarti jika dan hanya jika hasilnya adalah X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini yang harus diingat. Ini ilustrasi yang pertama seperti ini. Nah, ini saya beri kurung supaya kalian mudah. Jadi kalau kalian tipikal orang yang tidak senang menghafal, bisa diilustrasikan. Ini ilustrasi yang pertama ya. Ini yang pertama saya ilustrasikan. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua di sini harga mutlak X kurang dari A. Ini ilustrasinya. Kedua di sini saya bentuk garis bilangan. Di sini 0. Di sini kita misalkan ya. Kurang di sini pohon misalkan ya. Di sini 5 ya. Nah, di sini 5 karena kurang berarti kan dia ke dalam ya, kurang ya. Otomatis kan ke dalam ya. Berarti kan di sini kan garis bilangannya kan. Antara jarak kita ke 5 itu karena dia kurang dari 5, berarti kan ke sini. Kemudian dia ngikut juga yang di sini kan negatif 5. Otomatis kan dia ke sini juga. Nah, jadi kalau ini kan kalau kita tuliskan berarti kalau misalkan 0 ini kita ganti X. Nah, saya tulis X ini ya. Berarti sini kurang dari 5
Nah, sini juga di antara negatif 5 dan 5. Jadi nulisnya seperti ini. Negatif 5 ya. Jadi kamu bacanya gini. Min 5, negatif 5 kurang dari X kurang dari 5. Atau kalau kamu bacanya dari X, dibalik ya. X lebih besar dari negatif 5 dan X kurang dari positif 5 gitu ya. Nah, otomatis kalau saya ganti 5 tadi dengan A, maka rumusnya adalah harga mutlak X kurang dari A. Nah, jika dan hanya jika, ini panah 2 di jika dan hanya jika, berarti X lebih besar dari negatif A dan kurang dari A ya. Jadi ingat rumusnya ya, ingat ya rumusnya seperti ini. Nah, ini ilustrasi yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga ini ya. Nah, harga mutlak. Nah, kalau di ruas kiri ini harga mutlak X, kemudian ruas kanan juga harga mutlak X, Y ya. Ini langsung aja supaya harga mutlaknya itu hilang, maka dia dikuadratkan ya. Dikuadratkan. Kuadrat X lebih besar kuadrat Y. Nah, kalau misalkan kita pindah seperti ini, besar dari 0 ya. Nah, di dalam aljabar kalau X kuadrat dikurang Y kuadrat itu rumusnya seperti ini. X tambah Y dikali X dikurang Y lebih besar sama dengan 0. Ya, coba sekarang cara cepatnya. X kali X berapa? X kuadrat. Positif kali negatif, negatif. Y kali Y, Y kuadrat. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini nanti akan kita buat kita nolkan, dan kalau ada seperti ini dia perkalian tidak satu-satu seperti ilustrasi pertama dan kedua, maka kita harus membuat garis bilangan. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan di bawah ini. Nah, ini saya urutkan ya. Nomor 1 tadi seperti sifat yang pertama, nomor 2 seperti yang kedua, nomor 3 yang ketiga. Oke, kita jawab langsung di sebelahnya di sini. Kalau 1 itu sifat yang digunakan, saya ingatkan kembali, kalau harga mutlak X lebih dari A ya, maka dia jika dan hanya jika X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Nah, sekarang kita mainkan. Kalau soalnya X, harga mutlak X lebih dari 4. Nah, maka X kurang dari negatif 4 atau X lebih dari 4. Nah, mudah bukan? Nah, ini jadi kalau kita menentukan nilainya, ini jawabannya langsung. Yang nomor 2, nah ini tadi seperti ini ya. Yang nomor 2, harga mutlak 2x kurang 1 kurang dari sama dengan 7. Nah, saya menggunakan tanda sama dengan di sini. Nah, kalau dia kurang tadi ya, kalau dia kurang maka ilustrasinya dia di antara. Berarti harga mutlak X, ini ilustrasinya tadi, kurang dari A jika dan hanya jika. Ini letaknya di sini, X ini. A gini. Nah, berarti kalau soalnya 2x negatif 1 harga mutlaknya kurang dari 7, maka jika dan hanya jika yang pertama 2x min 1. Ini kan kalau kita ilustrasikan di sini x lebih dari negatif A gitu ya. Atau boleh dituliskan gimana ya? Atau seperti ini. 2x
negatif 1. Nah, gini tulis ya. 7 kurang dari 7. Nah, sekarang kita mainkan 2x-nya biar aja 2x. Negatif 1-nya kita pindah jadi positif ya. Jadi 7 tambah 1 8. Kemudian negatif 7 ditambah 1 negatif 6. Kemudian karena di sini 2x berarti semuanya bisa dibagi 2. Berarti sini negatif 3x 4. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk yang C, kalau yang C itu kita kuadratkan, tadi sudah saya jelaskan di ilustrasinya. Untuk yang nomor 3 dikuadratkan tadi ya, 2x plus 3 lebih besar x plus 2 harga mutlaknya. Nah, ini kita hilangkan harga mutlaknya tapi kita ganti dengan kuadrat. 2x plus 3 lebih dari sama dengan gitu ya. Salah. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 3. Harga mutlak 2x ditambah 3 lebih dari sama dengan harga mutlak x plus 2. Nah, yang perlu diingat, sifat yang ketiga tadi sudah saya jelaskan. Kalau dia harga mutlak, untuk hilang harga mutlaknya maka dia harus dikuadratkan. Di sini juga harus dikuadratkan. Kenapa harus dikuadratkan? Nah, mungkin anak-anak nanya, kenapa Bu harus dikuadratkan? Karena kalau berapapun, misalkan nih 2 dikuadratkan kan 4, negatif 2 dikuadratkan 4. Nah, makanya kalau harga mutlak itu kan mengandung harga mutlak x dengan harga mutlak min x itu kan sama-sama positif ya hasilnya. Nah, jadi makanya dikuadratkan. Hasilnya di sini x kuadrat dikurang y kuadrat. Pindah ruas ya, lebih dari 0. Nah, kalau tandanya sama dengan, dia juga sama dengan mengikuti. Cuma di sini x kuadrat dikurang y kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini kita ilustrasikan bahwa 2x plus 3 itu adalah x ya, x. Nah, kalau tunggal, kalau majemuk 2x plus 3 itu x, kemudian x plus 2 itu y. Berarti caranya adalah sini. Berarti caranya kita tambahkan dulu ya. 2x plus 3 tambah x plus 2. Nah, ini tanda tambah dulu, kita tambahkan. Nah, kemudian dikurang ya. Dikurang 2x, mungkin nggak usah dikurung ya supaya udah 2x plus 3 dikurang. Nah, kalau dia seperti ini x plus 2, kalau kita mau mengurangkan jangan lupa dikurung, karena kalau tidak dikurung nanti maknanya akan berubah. Nah, gini. 2x tambah x 3x ya. 3x, kemudian 3 tambah 2 5. Kemudian 2x dikurang x, 2x dikurang x itu x ya. 3 dikurang 2. Nah, 1 plus 1. Tandanya jangan lupa. Di sini tandanya jangan lupa, di sini 0 ya. Karena tadi Ibu pindah ruas ya, sesuai sifatnya ini kita pindah ruas. Nah, mungkin anak-anak Ibu bingung, kenapa Bu jadi ini kan ditambahkan ini. Nah, di sini supaya jangan bingung. Ini kalau x kuadrat dikurang y kuadrat itu kita uraikan seperti ini. X
tambah Y, X kurang Y. Coba, kalau kita kembalikan ya. X kali X, X kuadrat. Kemudian, positif kali negatif, negatif ya. Y dikali Y dikuadratkan. Nah, jadi makanya sini X plus Y. Makanya di sini 2X plus 3 ditambah X plus 2. Nah, ditambah ya. Kemudian yang di sini dikali. Nah, ini kali di sini. X, di sini X, 2X plus 3 dikurang Y-nya sini X plus 2. Nah, sekarang kita mainkan. Nah, di sini kalau sudah di dalam pertidaksamaan ini ada tanda kali, kita ada pembuat nolnya. Di sini harus menggunakan, cara menjawabnya ada menggunakan garis bilangan. Berarti kita bikin 3X plus 5 itu sama dengan 0 ya. Atau X plus 1 juga sama dengan 0. Berarti 3X sama dengan negatif 5. X sama dengan negatif 5 per 3. Atau X sama dengan negatif 1. Nah, kalau seperti ini, cara menjawabnya, kita harus membuat garis bilangan. Garis bilangan. Di sini negatif 1 dengan min 5 per 3 mana lebih kecilnya. Jadi makin ke kiri itu makin kecil ya. Berarti di sini negatif 1 ya. Kemudian di sini, nah seperti ini. Gimana cara mengetahui dia berada? Nah, kita berarti letak 0 di sini ya, letak 0. Kalau saya sih mudahnya gini, letak 0 di sini ya. Nah, berarti di daerahnya ada 3 ya. Kalau kita nolkan, nih misalkan saya nolkan, saya masukkan ya angka 0 supaya mudahnya. Nih, 3 kali 0 kan 0 ya, 5. Kemudian di sini 0 juga, 0 tambah 1 kan 1, berarti 5 kali 1 itu positif, berarti daerah sini positif ya, positif. Nah, kalau di antara di sini negatif, sini positif. Nah, bisa diuji ya, bisa diuji. Kita masuk kakak aja. Kalau misalkan di sini negatif 1, berarti ke sini misalkan 1,5. Nah, kita masukkan sini ya, negatif ini. Nah, kalau kali dia akan menghasilkan negatif ya. Oke, jadi setelah di sini positif, sini negatif, sini positif. Sekarang kita kembali ke awalnya. Di sini ya tandanya, tanda yang digunakannya adalah lebih dari. Berarti daerah penyelesaiannya itu di daerah yang positif. Nah, gini. Jadi kalau misalkan ditanyakannya himpunan penyelesaian X, di mana X berarti X kurang dari negatif 5 per 3 atau X lebih dari 1, negatif 1, lebih dari negatif 1. Oh ya, karena dia menggunakan tanda sama dengan, sini sama dengan ya. Nah, jadi kalau dia bentuk garis bilangan sini bulatnya penuh ya. Oke. Nah, kayaknya materi kita cukup sampai di sini. Kalau kalian paham silahkan like, share, dan subscribe yang belum. Tapi kalau kalian belum paham, silahkan untuk lebih lanjutnya kita video call aja atau chat ibu secara pribadi di WA ya, supaya saya bisa menjelaskan lebih jelas lagi, karena memang materi ini memang pemahamannya menggunakan nalar yang tinggi. Terima kasih telah menyaksikan video ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.